Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello guys, berjumpa lagi dengan channel saya atau berjumpa lagi dengan saya yaitu di channel Nuris Nuris Anwari TV. Nah, di sini saya ingin membahas tentang eh, pengamatan lingkungan ekstern. Di mana di sini pengamatan lingkungan ekstern ada beberapa hal yang harus kita tuntaskan bersama di channel ini. Lanjut guys, di sini saya menjelaskan tentang hal yang pertama yaitu urgensi pengamatan lingkungan eksternal atau institusi, di mana lingkungan eksternal adalah kondisi yang berada di luar organisasi yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kelangsungan organisasi. Nah, di sini organisasi pengamatan lingkungan eksternal di sini merupakan suatu organisasi yang ada di luar kampus, yang dimana tetapi organisasi ini sangat berpengaruh bagi kampus. Akan mengapa? Karena pengaruh dari luar organisasi di dalam suatu kampus maupun lembaga lain itu sangat berpengaruh bagi pengamatan lingkungan eksternal industri ini. Nah, di mana lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur di luar organisasi atau lembaga yang sebagai besar tidak dapat dikendalikan mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, di sini tidak bisa semerta-merta di dalam suatu lembaga atau di dalam suatu organisasi itu menyampaikan semerta-merta. Harus ada titik terangnya, yaitu harus ada evaluasi dan lain sebagainya. Makanya di sini tidak harus semerta-merta seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu komponen pengamatan lingkungan eksternal institusi, di mana di sini ada beberapa hal yang harus kita tuntaskan bersama-sama guys. Apa itu? Yang pertama, scanning. Scanning merupakan upaya untuk mempelajari seluruh segmen pada lingkungan umum. Nah, scanning ini merupakan untuk mempelajari seluruh yang ada di dalam suatu organisasi, baik itu bersifat ekstern maupun intern seperti itu. Nah, yang kedua yaitu monitoring. Pada saat monitoring, para analis mengerti perubahan lingkungan. Penting untuk suksesnya suatu monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kegiatan lingkungan. Nah, di sini monitoring ini adalah memonitoring atau mengidentifikasi suatu permasalahan, apa yang harus kita tuntaskan seperti itu. Yang ketiga itu proyeksi, di mana proyeksi ini merupakan tentang apa akan yang terjadi atau seberapa cepat. Nah, di sini proyeksi ini adalah suatu mengukur kegiatan, beberapa cepatnya, berapa tepatnya sasaran tersebut. Makanya di sini ada yang namanya proyeksi. Proyeksi ini merupakan suatu tindakan apa yang terjadi dan beberapa cepat atau hasil pembahasan seperti itu. Nah, yang keempat itu assessing, di mana assessing adalah untuk menentukan waktu dan pengaruh perubahan lingkungan dan intern. Nah, di sini assessing merupakan suatu perubahan atau suatu untuk menentukan waktu perubahan atau waktu suatu kegiatan akan dieksekusi seperti itu. Makanya di sini assessing ini sangat berpengaruh pada poin B di sini, karena assessing itu tingkat kegiatan atau pengaruh perubahan, yaitu untuk mengaruh atau merubah di dalam suatu kegiatan atau di dalam suatu baik itu organisasi, lembaga dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu tahapan pengantar lingkungan eksternal institusi. Nah, di sini poin C ini yaitu pengamatan terhadap lingkungan eksternal perlu dilakukan mengidentifikasi peluang dan ancaman permasalahan dan dihadapi suatu organisasi. Nah, di sini untuk bisa mengidentifikasi suatu permasalahan baik itu dari lingkungan organisasi maupun lembaga atau di dalam suatu kampus. Makanya di sini tahapan pengantar lingkungan eksternal di sini sangat berpengaruh yang untuk akibat perubahan lingkungan eksternal perusahaan. Nah, di sini adalah suatu perubahan di mana perubahan itu harus ada, tetapi bukan perubahan yang buruk, akan tetapi yang baik. Makanya di sini pengamatan eksternal institusi itu sangat perlu dalam suatu kegiatan, baik kegiatan eksternal ataupun internal, baik itu dari lembaga maupun organisasi atau lembaga lain seperti itu.
Mungkin hanya itu guys, penjelasan atau sedikit penjelasan dari saya. Mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton, baik dari Pulau Madura maupun dari Sabang sampai Merauke. Terus tonton atau terus untuk ada di belakang saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share guys.